Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar tematik. Sudah masuk di tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak soleh, sebelum belajar, baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Tugasku sehari-hari. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, Ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran. Ayah mencabut rumput. Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Ya, jadi pada teks tadi terlihat jelas bahwa setiap anggota keluarga mempunyai tugas masing-masing di rumah. Contohnya tadi, ayah mempunyai tugas mencabut rumput, ibu mempunyai tugas memetik sayuran, dan anak-anak mempunyai tugas menyiram sayuran. Terbaginya tugas seperti ini bertujuan untuk agar tugasnya cepat selesai dan juga mengajarkan kepada anak-anak untuk bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi mengenal letak rumah. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar itu kita bisa tuliskan Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Sekarang kita jawab soal berikut. 1. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ya, yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti yaitu Adi. 2. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti yaitu Ayu. Di manakah rumah Siti? Iya, rumah Siti terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Nomor terakhir, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Iya, ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah yaitu Rp1.000. Ya, sekarang dengan memperhatikan Dena di bawah ini, sekarang coba kita hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan. Coba perhatikan kalimat pertama. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah. Coba lihat Dena. Di ujung kanan ada rumah siapa? Iya, ada rumah Adi. Jadi kita hubungkan ke rumah Adi. Jadi untuk letak kanan dan kiri, kita tidak sesuaikan dengan keadaan kita ya, tapi kita sesuaikan dengan keadaan pada Dena. Pada Dena itu kanannya itu bagian rumah Adi. Jadi yang ujung kanan itu adalah rumah Adi. Perhatikan kalimat kedua. Di depan rumah Siti terdapat, ini jelas ya, di depan rumah Siti terdapat musola. Jadi kita hubungkan garisnya ke musola. Selanjutnya, rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Ayu. Ya, jadi kita hubungkan garisnya ke rumah Ayu. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti. Sekarang kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu mengenal pecahan nilai uang. Apakah anak-anak soleh sekalian pernah melihat uang? Tentunya pernah.
Kalian pernah belanja kan? Pada uang yang kalian pernah lihat terdapat nilai-nilai yang berbeda. Ada uang 100, ada uang 200, dan ada lagi nilai pecahan uang yang lainnya. Ya, sekarang kita akan pelajari pecahan nilai uang itu. Pada pertemuan kali ini, kita akan pelajari pecahan nilai uang pada uang logam. Pada gambar di bawah ini merupakan contoh-contoh uang logam. Ya, yang pertama, uang 100 rupiah. Ditulis Rp 100,00. Dibaca 100 rupiah. Pada penulisan nilai mata uang Indonesia, kita tidak boleh melupakan Rp pada awalan penulisan nilai mata uang. Ingat ya. Ya, untuk lebih memahami, coba kita lihat pada gambar mata uang yang kedua lagi. Uang 200 rupiah. Ditulis Rp 200 atau 200,00. Dibaca 200 rupiah. Untuk penulisan mata uang yang ketiga dan keempat sama dengan yang pertama dan kedua. Coba kalian perhatikan. Ya, sekarang kita coba mempelajari membandingkan pecahan uang. Membandingkan pecahan uang sama halnya dengan membandingkan bilangan. Kita harus mengetahui terlebih dahulu mana yang kecil dan mana yang besar. Coba kita lihat contoh pertama. 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah. Di sini jelas ya, di sini sama-sama uang ratusan, uang 100. 1 lebih kecil dari 2. Jadi 100 lebih kecil dari 200. Ya, sekarang coba kita lihat contoh kedua. 1.000 rupiah lebih besar dari 500 rupiah. Di sini juga jelas ya, ribuan itu lebih besar dari ratusan. 1.000 lebih besar dari 500 rupiah. Ya, dari contoh tadi, sekarang coba anak-anak sekalian perhatikan perbandingan pecahan uang berikut. Apakah sudah benar? Ya, untuk mengisi soal perbandingan pecahan uang ini, untuk mengetahui lebih besar atau lebih kecil, kita perhatikan pecahan uang yang pertama dan pecahan uang yang kedua. Jika pecahan uang yang pertama lebih kecil daripada pecahan uang yang kedua, berarti kita tuliskan perbandingannya itu lebih kecil. Dan sebaliknya, jika pecahan uang yang pertama lebih besar dari pecahan uang yang kedua, maka kita tuliskan perbandingannya itu lebih besar. Ya, coba lihat soal pertama. Di situ kita bandingkan 500 dan 200 rupiah. 500 lebih besar atau lebih kecil daripada 200 rupiah? Ya, 500 itu lebih besar dari 200 rupiah. Maka kita tuliskan perbandingannya lebih besar. Untuk soal yang kedua, coba kalian perhatikan. Sudah benar atau masih salah? Kalian kerjakan sendiri ya. Nah, sekarang kita akan latihan mengurutkan pecahan uang. Di sini kita akan mengurutkan pecahan uang mulai dari yang nilainya paling kecil. Ya, coba lihat soal pertama. Di situ ada pecahan uang 500, 100, dan 200. Ya, coba kita urutkan ya. Yang pertama itu yang paling kecil apa? Ya, yang paling kecil itu 100. Jadi kita tuliskan angka 1 pada pecahan uang 100. Yang kedua apa kira-kira? Ya, yang kedua itu 200. Dan yang ketiga 500.
Jadi, jika kita urutkan dari yang paling kecil, kita tulis dulu 100, selanjutnya 200, lalu 500. Untuk soal kedua dan ketiga, coba kalian perhatikan apakah sudah benar urutannya. Ya, kalian kerjakan sendiri ya. Ya, kita masuk ke materi terakhir hari ini, yaitu pola ketukan birama. Contoh pola ketukan birama seperti berikut. Di situ, mereka menggunakan ketukan birama, tepuk tangan, dan hentak kaki. T merupakan tepuk tangan, K merupakan hentak kaki. Selain tepuk tangan dan hentak kaki, ada juga macam-macam ketukan yang bisa kita jadikan pola ketukan birama. Contohnya, ketukan antara dua bambu, memukul kentongan, dan yang ketiga, ketukan pada meja. Jadi, kita bisa membuat pola ketukan birama dengan tepuk tangan, hentak kaki, pukulan dengan dua bambu, pukulan kepada kentongan, dan ketukan pada meja. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga anak-anak soleh sekalian dapat memahami penjelasan tadi. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.